pemirsa Gatra TV, saya Rima Permatasari senang sekali kali ini berkesempatan untuk menemani Anda dalam acara Dapur Gatra Bicara. Dalam acara ini kita akan berbincang mengenai berbagai macam topik bersama tokoh-tokoh publik yang inspiratif. Nah, menariknya bukan hanya sekedar berbincang, tapi kita juga sambil menikmati kuliner yang dimasak secara langsung di Dapur Gatra Bicara. Di episode pertama ini saya tidak sendirian karena saya ditemani seorang tokoh. Kira-kira siapa ya? Beliau adalah seorang public figure, entertainer, dan saat ini aktif di politik. Beliau juga akrab dipanggil Om. Kira-kira siapa ya? Tidak lain dan tidak bukan, ini dia Muhammad Farhan. Hai Om Farhan. Sehat? Alhamdulillah, sehat Om? Sehat, Alhamdulillah. Nah, saya merasa besar sekali ya kalau sebelah kamu ini. Wah, iya, memang besar. Iya. Kebetulan Terima ya. kasih ya. Om, gimana nih? Sebelumnya pernah masak-masak nggak? Oh selalu, saya setiap pagi kalau di rumah ada waktu selalu masakin makan pagi, sarapan. Selalu masak pagi sarapan. Iya. Kebetulan saya juga pernah lihat konten di sosial media Om itu pernah masak untuk ibu, konten sama anak ya Om? Istri saya itu paling jago bikin spaghetti al dente. Nah, dari al dente itu bisa jadi apa-apa. Bisa pakai spaghetti carbonara, spaghetti bolognese. Nah, tapi saya nggak bisa bikin carbonara bolognese. Jadi si spaghetti itu biasanya saya kasih bumbu yamin, terus dikasih bakso dan lain-lain. Sehingga itu teh rasa yaminnya tetapi spaghetti. Rasa yamin tetapi spaghetti. Ya. Kayaknya selanjutnya saya harus coba ya. Harus dong. Kayaknya kita lebih baik bertemu dengan salah satu eksekutif chef yang ada di Swiss Bell Resort Dago Heritage. Iya. Ayo kita langsung aja Om. Siap. Halo, selamat sore Chef. Selamat Saya sore. Di. Chef, Ya, baik Pak. Saya Farhan, Chef. Dengan saya Di Pak. Iya. Chef, kalau boleh Ya. tahu hari ini kita mau masak apa nih Chef? Oke, hari ini kita akan masak dua macam masakan. Yang pertama cream mushroom soup, yang kedua adalah roast salmon. Ya, sebenarnya masakan ini simpel sekali sih ya. Dan Simpel kata dia, Ribet juga ya. pasti simpel karena bukan apa, ini masakan yang paling simpel dan mantap rasanya ya. Dijamin pemirsa Gatra TV bisa masak nih di rumah. Pasti. Ya. Gitu katanya, dijamin kita bisa masak. Mushroom, jamur kancing, atau kalau boleh di bahasa Inggrisnya champignon mushroom. Champignon. Mushroom. Mushroom, ya. Champignon bahasa sananya. Iya, bahasa Bahasa kitanya aslinya kancing. jamur kancing. kancing. Oh, berarti ya. baju saya juga pakai champignon ya? Pakai champignon ya. Oke. Iya. Nah, Selain apa ini juga ada juga bahan-bahan yang lainnya, yaitu Balikin kamu suka Ini. dibawa pulang ke rumah kamu mah. biar masak di rumah. bawang bombay. Oh, Ya, bawang oke. bombay. Lalu? Satu lagi, ini adalah cincang dari bawang putih. Kan Om Farhan ini sekarang aktif di politisi juga ya, Ya. Di politik. Kira-kira kesibukan Om selain bertemu konstituen itu sebenarnya kesibukan politiknya seperti apa sih Om? Jadi kalau karena udah jadi anggota DPR, maka ada tugas di DPR yang terdiri paling tiga. Tiga. Satu, ikut membahas undang-undang. Dua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Tiga, itu kita kerjaannya setahun sekali. Itu bersama-sama dengan pemerintah membuat APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi kayak bulan September ini adalah sepanjang bulan September itu bulan terakhir minggu-minggu untuk menentukan anggaran setiap kementerian. Saya di Komisi 1. Di Komisi 1 kita membahas anggaran untuk Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI, Iya. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo beserta dengan lembaga-lembaga di bawahnya, kemudian Badan Intelijen Negara. Lembaga-lembaga di bawahnya diantaranya ada lembaga negara lainnya adalah ada Badan Cyber Sandi Negara, ada Komisi Penyiaran Indonesia, Komite Informasi Pusat, Dewan Pers, dan Badan Keamanan Laut. Nah, Wah, jadi kalau anggarannya kita bahas sampai Anggaran bulan dibahas. September ini selesai, termasuk lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI. termasuk TVRI dan RRI. Jadi ternyata tugas di DPR RI itu banyak ya Om.
Banyak. Itu sebabnya dikerjanya rame-rame. Kami menyebutnya kolektif kolegial. Jadi kayak misalkan dari fraksi Nasdem tuh di Komisi 5 ada 5 orang, di Komisi 1 ada 5 orang. Maka kita bagi tugas. Ada yang fokus ke masalah anggaran. Biasanya ini dirangkap oleh anggota Nasdem yang ada di Badan Anggaran. Kemudian yang fokus ke masalah pengawasan, fokus ke masalah legislasi seperti saya adalah anggota Komisi 1 yang ada di Badan Legislasi. Ada yang fokus ke bagian kerja-kerja politik lainnya gitu. Jadi rame-rame. Jadi memang rame-rame kolektif ya. Nah Om, dengar-dengar untuk saat ini Om juga sudah mulai aktif untuk mencoba tahap yang lebih baru nih. Katanya Om menjadi salah satu yang akan mencalonkan diri di Bandung 1. Bener nggak nih Om? Bener. Jadi tapi memang tahapnya nggak bisa langsung. Oke, seperti apa tuh Om tahapannya? Kalau sistem yang sekarang adalah semua yang mau maju pilkada harus membuktikan dulu bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada saat pileg. Jadi tetap pileg dulu? Pileg dulu, karena kita harus membantu partai mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Karena apa? Perolehan suara yang didapatkan oleh partai di pileg akan menentukan seberapa besar kemampuan partai memenuhi threshold pemilihan atau pencalonan di kepala daerah, baik untuk kota, kabupaten maupun provinsi. Nah, jadi kita memang mesti fokus banget kerja di pemilihan legislasi ini. Jadi Om tetap naik lagi di pemilihan legislasi. Kalau legislasinya menang banyak, maka saya dengan mudah atau lebih mudah mencalonkan itu menjadi wali kota Bandung. Menjadi wali kota Bandung, ya gitu ya. Jadi luar biasa, sekarang juga sudah mulai banyak tuh Om yang dilakukan oleh Om bersama tim, itu mulai dari pendekatan ke masyarakat dan lain sebagainya. Kalau sudut pandang Om sendiri terkait kota Bandung, sebenarnya yang menarik apa sih Om sampai Om tertarik? Alasan utama saya masuk ke politik itu tahun 2016 karena memang saya ingin menjadi wali kota Bandung. Bukan masalah ambisi pribadi saja, tetapi juga bicara soal bagaimana kita bersama-sama membangun kota Bandung ini. Karena kota Bandung membutuhkan partisipasi yang komplit, yang menyeluruh 360 dari seluruh orang Bandung untuk sama-sama ngebangun Bandung. Bandung ini sekarang sedang mengalami banyak masalah, mulai dari masalah sampah, masalah akses kesehatan, dan juga masalah transportasi umum yang menimbulkan kemacetan. Nah, 3 hal ini yang harusnya menjadi fokus utama kita dalam jangka pendek ini gitu. Gitu, luar biasa. Om juga di Bandung sebenarnya udah lama banget sih ya. Chef, kalau Chef udah berapa lama nih di Bandung? Saya di Bandung sudah 4 tahun. Waduh. Lebih lama saya. Om, kalau Om aslinya dari Bogor ya Om? Saya lahir di Bogor, tapi dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah saya di Bandung. Berarti memang udah kenal Bandung banget ya, kalau Chef baru 4 tahun katanya. Udah pernah ke Kopo? Sudah. Ngapain? belanja Pak. Oh belanja. Oh bagus, jauh banget ya. Dari Dago belanjanya ke Kopo. Bagus. Sudah pernah ke Cigondewa? Belum. Nah belanja kain itu bagus. Baik. Ada Pak Habib. Oke, kita ngobrolin lagi tentang masakan kita ini sudah sejauh mana nih Chef? Ini sudah sedikit lagi mau masak ya. Nanti kita akan proses lagi dengan disaute ataupun ditumis di sini. Iya betul. Karena ya betul. Jadi karena setelah ini sudah kita keluarkan cairan di dalam mushroomnya, lalu kita mengkombinasi bawang bombay yang tadi yang sudah di slice dengan mushroom yang tadi kita panggang ini. Kita akan lanjut ke dalam untuk menikmati masakannya sekarang yang dari eksekutif chef Cahyadi dari Swiss Bell Resort Dago Heritage Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di Garta TV. Lagi pemirsa di Dapur Gatra Bicara. Nah, kita udah nggak sabar nih Om mau coba menu yang tadi udah chef buat. Ini aku udah nyicipin si sopnya. Gimana tuh rasa sopnya? Enak bisa, rasa truffle-nya dapet, mushroom-nya dapet.
Aku udah nggak sabar juga nih nyobain salmonnya. Gimana ya? Kita tunggu nih chefnya. Wow, luar biasa. Ini adalah salmon dengan ratatouille dan white wine sauce. Wah, terima kasih banyak chef untuk hidangannya kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi chef. Wah, ini enak nih. Pasangan yang tepat ya Om ya untuk apa kamu dan aku maksudnya? Waduh, ini dong salmon sama supnya. Oke, siap. Salmon sama supnya nih luar biasa. Yuk kita langsung cicipi. Yuk. Waduh. Ini kita bagi dua. Oke, biar lebih Kita kompak. review dulu makanannya ya. Nah, ini teh di roasting dengan sangat kering. Kita campurin semua sausnya. Dan semua Ada balsamicnya, ada raspberry-nya, ada basil oilnya, ada white wine-nya. Oke, udah sendok ya? ada. Sok diambil yang ini, yang udah saya potongin. Terima kasih. Nah gitu. Oke, saya pun akan mencicipinya saudara-saudara. Oke, harus dicobain nih karena katanya semua garlicnya ini harus dicobain langsung karena rasanya sudah bercampur gitu. Tadi chef bilang tuh ini rasa yang udah ada perpaduannya khusus. Rasa itu pernah ada kalau kata lagu mah. Aduh. Kayaknya kita akan menyukai makanan ini. Enak banget. Oke ya. Walaupun saya khawatirnya ini si salmonnya agak overcook tapi tetap enak. Nggak enak, salmonnya memang salmon garing ya. Oh iya, untuk pemirsa jangan lupa nih, kira-kira lebih suka makanan yang manis atau lebih suka yang asin? Coba komen di kolom komentar ya. Kalau Om lebih suka makanan manis atau makanan asin ya Om? Saya makanan yang mengenyangkan lebih penting. Apalagi aktivitas padat ya. Yap. Sebenarnya ini banyak banget pertanyaan mengenai sebenarnya apa sih keuntungannya kita untuk menjadi anggota legislatif. Sebetulnya keuntungannya adalah bukan cuma untuk pribadi si anggota DPR-nya, tetapi juga untuk lembaganya bernama parlemen dan juga untuk partainya serta yang mereka yang memilih partainya. Manfaatnya itu mesti diciptakan, bukan dinikmati. Karena manfaat itu sebetulnya adalah pelaksanaan tugas utama. Salah satu tugas yang tidak terlalu tergambarkan secara teori dari pekerjaan seorang anggota parlemen di Indonesia adalah menjadi channel distribusi atau penyaluran berbagai macam program pemerintah. Contoh, saya bermitra dengan Kementerian Kominfo. Di Kementerian Kominfo itu ada Direktorat Jenderal Aplikasi Elektronika yang salah satu tugasnya adalah melakukan edukasi cakap digital atau literasi digital. Nah, edukasi ini kalau mereka diberi target oleh kita untuk mendidik, dalam tanda kutip mendidik ya, mengedukasi secara langsung 3 juta orang dalam setahun itu nggak mudah. Betul. Ya, mencari 3 juta ini. 3 juta. Maka dengan memanfaatkan konstituen dari para anggota DPR, pencapaian angka 3 juta itu bisa lebih mudah. Anda bayangkan aja, ada 50 orang anggota DPR RI di Komisi 1. Komisi 1. Setiap orang itu dikasih katakanlah 1000 aja dulu. 1000 orang untuk mendapatkan akses program cakap digital, maka setiap tahun kita sudah membantu 500.000. 50.000 konstituen. Semakin banyak konstituen yang dimanfaatkan sebagai capaian outreach dari pendidikan cakap digital, maka akan semakin bermanfaat atau akan semakin menguntungkan adanya si anggota DPR tersebut. Ada anggota legislatif ini jadi lebih terasa untuk bangsa ya. Untuk masyarakatnya kerasa, untuk pemerintahnya kerasa. Pemerintahnya juga kerasa. Betul. Oke, kita mendekati tahun-tahun politik nih Om, 2024. Ya. Menurut Om sendiri, capres dan cawapres seperti apa sih yang diharapkan untuk bisa mewakili rakyat dan bangsa ini? Gini, yang pertama presiden yang mampu melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh presiden-presiden sebelumnya.
Dasar-dasar demokrasi sudah dibikin oleh Bu Megawati. Dasar-dasar kestabilan ekonomi sudah dibangun oleh Pak SBY. Dasar-dasar kemajuan ekonomi dengan infrastruktur yang masif dibuat oleh Pak Jokowi. Nah, maka Presiden nanti ini tahun 2024 harus bisa melanjutkan legasi demokrasi Bu Megawati, legasi kestabilan ekonomi Pak SBY, dan legasi lompatan pembangunan ekonomi Pak Jokowi. Lalu apa yang akan dia lakukan? Maka langkah keempatnya adalah melakukan lompatan digitalisasi industri, itu salah satunya secara ekonomi. Kemudian juga melakukan terobosan terhadap metode demokrasi yang lebih bisa memanfaatkan teknologi digital, misalnya gitu ya. Itu salah satu hal yang kita harapkan dari presiden terpilih nanti. Jadi tidak hanya sekedar melanjutkan, tetapi juga mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju ke sebuah perubahan global yang namanya digitalisasi, perbaikan dan mengembalikan arah demokrasi ini ke arah demokrasi tujuan semula. Luar biasa, setuju sih Om. Nah, sekarang juga sudah banyak orang yang tertarik ke politik. Bukan hanya masyarakat, tapi ternyata dari figur-figur artis itu juga banyak yang terjun ke politik. Pendapat Om sendiri mengenai banyaknya artis yang ikut pencalonan legislatif atau ikut terjun ke politik itu kayak gimana Om? Bagus dong, karena kan gimana pun juga para artis ini sudah sangat terbiasa untuk melakukan komunikasi publik. Salah satu kelemahan kita para politisi adalah kita tidak cukup paham tentang diksi-diksi populer di kalangan masyarakat gitu. Bukan kritik, tetapi hanya mengingatkan. Contohnya, Menkominfo bilang bahwa ketika ada yang komplain bahwa ada konten pornografi di online, Menkominfo mengatakan, saya lihat dulu, baru saya sebut itu sebagai konten pornografi. Lah, akhirnya dibercandain sama orang-orang, nggak dianggap serius nih. Karena apa? Karena beliau tampaknya belum mengerti diksi komunikasi publik yang umum. Memang beliau seorang politisi yang unggul lah, gitu ya, seorang profesional yang hebat juga. Tetapi kemampuan diksi publik itu lain lagi. Nah, para artis itu bisa mendapatkan keahlian itu karena profesinya yang sudah bertahun-tahun tersebut. Oh, jadi lebih menguntungkan juga ya Om. Kalau misalnya ada suatu masukan untuk artis-artis yang baru terjun ke politik, kira-kira apa nih Om? Fokus. Sering sekali artis itu nggak fokus. Dia masuk politik tapi masih terima job. Lebih mentingin job daripada pekerjaan politik, ya nggak akan sukses jadi politisi. Jadi kalau misalnya artis mau terjun ke politik harus fokus. Harus fokus. Gitu ya. Karena memang ada tanggung jawab juga yang berbeda dengan dunia entertain ya Om ya? Ya, di dunia entertainment ini kita memang diwajibkan untuk menghibur siapapun yang ada di depan mata kita tanpa memikirkan kepentingan. Tetapi sebagai seorang politisi, kita harus bisa berpikir ada kepentingan apa di belakang kita dan ada kepentingan apa di belakang audiens. Kalau politisi mikirnya begitu, sehingga nanti tidak terjebak ke dalam kondisi di mana, contohnya nih, tahun 2014 saya ingat banget sampai ketawa sendiri, ada seorang caleg dari sebuah partai A, itu diminta MC di acara partai B. Lain. Terus dia bilang kan alasannya apa? Ini kan profesional, nggak bisa gitu. Kalau dalam politik itu Anda harus dengan tegas menyatakan Anda ada di pihak mana. Harus tegas dan harus konsisten ya Om. Betul, jangan cuma mentingin profesionalisme dalam kurung job. Oke, luar biasa nih. Tuh buat para artis yang baru bergabung harus fokus. Om, di luar ini saya sangat tahu bahwa Om itu aktif di berbagai kegiatan sosial dan ada beberapa yang menyampaikan bahwa ada bahkan kegiatan sosial untuk disabilitas juga. Awalnya itu apa sih Om ketertarikannya untuk kegiatan sosial? Saya sih dari dulu, dari tahun 97 tepatnya, ketika saya mengenal beberapa gerakan masyarakat madani. Salah satunya waktu saya pertama kali gabung namanya Blue Ribbon Movement. Ini adalah gerakan madani untuk membantu korban penyalahgunaan narkotika untuk tidak relapse lagi. Gitu, itu 97. Kemudian tahun 99 saya gabung dengan Yayasan AIDS Indonesia untuk melakukan primary prevention terhadap gaya hidup beresiko tinggi terkena HIV/AIDS. Kemudian
saya masuk lagi ke Yayasan Cita Anak Bangsa di tahun yang sama untuk mengikuti juga program primary prevention untuk penyalahgunaan narkoba. Nah, tapi kemudian di tahun 2008 saya lebih fokus ke Yayasan Cita Anak Bangsa yang kemudian bertransformasi menjadi lembaga yang melakukan pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Itu karena pemberdayaan anak dan perempuan itu akan menguatkan basis pemberdayaan bangsa. Kalau perempuan sama anak-anaknya berdaya, maka bangsa itu akan jauh lebih berdaya. Gitu. Lebih ke kualitas tunas bangsa selanjutnya gitu. Sampai hari ini kita nggak boleh bicara soal kualitas, kita harus bicara kuantitas juga. Jadi outreach, semakin banyak orang tersentuh oleh program-program pemberdayaan itu makin bagus, dan kita mesti mengukurnya lewat peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Harus dilihat dari situ. Apakah ada perjalanan khusus Om yang membentuk Om jadi hari ini yang seperti ini dari berbagai macam organisasi yang udah diikuti? Mungkin dari zaman SMP ya, sejak SMP kelas 2 itu saya sudah mulai ikut yang namanya musyawarah perwakilan kelas, yang kemudian menjadi penyelenggara pemilihan langsung ketua OSIS selama 2 periode berturut-turut. Kemudian lulus SMA, saya masih aktif lagi, nggak di OSIS, tetap di musyawarah perwakilan kelas. Begitu masuk kuliah, saya aktif lagi di berbagai macam kegiatan organisasi mahasiswa, mulai dari jurusan mahasiswa, senat mahasiswa, itu masih senat, bukan BEM, kalau sekarang namanya BEM. Kemudian juga organisasi intrakampus untuk mahasiswa khususnya, diantaranya adalah Ikatan Mahasiswa Ekonomi Indonesia dan juga Asosiasi Internasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis. Luar biasa, kayaknya kalau saya pengen tahu lebih lanjut ini waktunya nggak selesai-selesai Om. Masa sih, kapan kita makan ya kalau gitu ya, ngobrol aja ya. Kita harus ngobrol lagi, kayaknya kita harus janjian lagi. Jadi terima kasih banyak ya Om untuk waktunya. Ini aku bayar nggak? Oh enggak dong. Asik. Karena kita juga mau berterima kasih. Terima kasih banyak untuk Swiss Bell Resort Dago Heritage Bandung untuk seluruh sajiannya hari ini dari Eksekutif Chef Sayadi. Luar biasa. Dan juga saya juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada pemirsa Garta TV semua yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih banyak. Dan kira-kira nanti siapa ya tokoh inspirasi publik yang lainnya yang bakalan ada di episode-episode selanjutnya? Kalau misalnya mau rekomen, komentar di kolom chat, dan sampai bertemu di acara selanjutnya.